Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Bang Bul. Di video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian semua. Di video sebelumnya gue udah janji bakalan ngasih tahu nominal usaha yang gue buka di spare part untuk Vespa. Jadi sebelum nonton video ini dimohon untuk tidak menghina, tidak bilang pamer, bilang ria atau sejenisnya. Ini hanya sekedar sharing, ini hanya sekedar motivasi, ini hanya sekedar untuk support teman-teman semua yang ingin belajar di dunia bisnis, yaitu spare part Vespa. Video kali ini gue bakalan ngejelasin dari mulai gue buka usaha sampai ke usaha di dunia spare part. Bakalan gue jelasin satu-satu. Maaf ya, ngomongnya belibet atau kayak orang capek ngantuk karena udah bikin video berapa kali karena lowbat terus baterai ya. Jadi ada gangguan teknis di baterai. Oke, lanjut. Di tahun 2020 ini di tahun 2020 yang kemarin dimulai dari usaha gua jual beli Vespa. Ini ada Instagramnya di sini nih. Instagramnya. Ini Vespa gue sudah lama main, sekitar SMP deh kalau nggak salah, SMP kelas 2 SMP. Tahu umur berapa gue udah lupa. Sampai terakhir gue main di 2020 gue udah nggak punya barang lagi, nggak punya Vespa. Tapi di tahun 2021 setelah gue nikah ada itikat gue pengen buka usaha, yaitu spare part Vespa, karena di daerah gue ini belum ada, tapi anak-anaknya udah lumayan banyak yang main Vespa. Sekarang di tahun 2021 peningkatan jual spare part terus jual beli Vespa itu udah lumayan melonjak harganya, karena semakin hari semakin bulan orang makin banyak yang tadinya nggak ngerti Vespa sekarang udah ngerti karena udah beli. Coba kalau nggak beli dia nggak bakal ngerti Vespa, anjay. Pokoknya sekarang di tahun 2021 yang gue lihat di Instagram dan di Facebook itu harganya udah melonjak tinggi, khususnya untuk jual beli Vespa. Di tahun 2020 sih masih ya sama lah, hampir nggak jauh beda lah gitu. Kayak di tahun 2020 sampai 2021 ini yang kemarin gue rasain sih di tahun 2020 itu harganya emang lumayan gila sih, udah sampai sekarang nih masih gila. Nggak tahu harga Vespa tuh mau sampai segila apa untuk melonjaknya harga. Mungkin udah sampai dapat satu Alphard, udah dapat lah, udah dapat ada yang jual. Kok gue jadi ngomong kayak gini ya, kan gue mau ngejelasin. Oh iya, pokoknya di tahun 2020 gue tadinya jual beli Vespa. Nah di 2021 setelah gue merit itu jual spare part barang Vespa. Walaupun gue udah nggak punya Vespa, tapi nanti setelah usaha gue berjalan baru nanti mungkin ada tambahan atau jual beli Vespa lagi gitu. Nah bang, usaha lu apa sih? Kok tadi lu nggak kasih tahu? Sabar men, ini gue kasih tahu, cuman gue jelasin dulu awal karir gue dari mana gitu. Jadi jangan langsung brek. Nah, awal karir gue itu gue sebagai seorang pekerja seorang driver, supir, dan
sudah lumayan lama di perusahaan yang sekarang gue kerja, sekitar 3 tahun setengah lah. Nah sekarang gue masih kerja di situ. Kenapa gue nggak berhenti? Di masa pandemi ini gue masih mikirin keluarga karena gue baru nikah, gue udah punya anak satu. Biaya kehidupan malah makin bertambah. Nah sekarang gue bakalan ngasih jalan biar supaya gimana caranya gue bisa putarkan uang dengan sedikit tambahan. Walaupun sudah berkeluarga itu pasti ke pengeluaran itu bakalan melonjak gitu. Nanti bakalan kalian bakalan ngerasain kelonjakan itu. Pokoknya mah adalah pasti nanti yang nonton video ini, pasti yang sudah nonton video ini, yang udah menikah atau yang belum menikah, tanya yang udah menikah itu gimana rasanya sudah berkeluarga gitu. Nah gue memutuskan untuk membuka usaha di spare part. Akhirnya gue memutuskan di dunia Vespa. Terus gue berdagang dari mulai jual Vespa. Akhirnya gue udah ada nama di Instagram, cuman belum terlalu banyak followersnya, tapi udah banyak peminat waktu itu. Udah berapa Vespa yang gue jual. Nah terus gue beralih ke spare part di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan April. Ini udah setahun channel gue nih. Udah setahun, di bulan ini udah setahun nih ketemunya. Di setahun gue merit, baru gue langsung buka spare part di masa pandemi ini. Niatan gue itu dari dulu emang pengen buka usaha gini, karena tadinya udah ada yang buka, temen gue ada bengkel, cuman dia udah gak terusin lagi. Nah tapi ada mekanik temen gue juga, cuman dia hanya buka di rumah. Nah yang dagang spare partnya gak ada di sini. Kebetulan gue ngelanjutin untuk dagang spare part karena belum ada di sini. Nah menurut gue di sini tempat yang sangat strategis, banyak anak-anak yang main Vespa, banyak juga yang cari barang-barang Vespa itu. Nah makanya gue coba, bukan gue coba sih, gue pengen maju nih, pengen berkarya atau pengen sukses. Nah ini kita minta sama Allah, asik, minta sama Allah dikasih jalan yang terbaik, atau dikasih jalan biar supaya dikasih kemudahan atau dikasih kelancaran gitu. Nah akhirnya gue buka usaha ini, alhamdulillah di Kembang Vespa udah banyak peminatnya. Terus di Tokopedia juga udah banyak peminatnya. Terus di Shopee agak susah jualnya karena bersaing dengan harga yang sangat super murah dan sangat banting harga. Di Tokopedia gue sih masih bisa ngeluarin produk keluar masuk, dan di Shopee itu gue belum terlalu banyak, belum ada sama sekali untuk penjualan, tapi gue usahakan untuk buka usaha di Shopee, jadi biar ada pemasukan gitu. Jadi jangan dijadikan satu patokan lu buka di rumah hanya memodalkan banner, tapi lu nggak pasarin di Instagram, di Tokopedia, di Shopee. Lu jangan kayak gitu. Mendingan menurut gue lu harus pasarin produk lu harus bisa masarin barang lu ke beberapa toko online kayak Tokopedia, Shopee, dan Instagram. Jadi di situ banyak orang yang tahu kalau lu tuh, toko lu tuh, Instagram lu jual spare part. Jadi jangan lu diem hanya di rumah aja atau di kios. Itu menurut gua kurang menarik, kurang banyak menarik konsumen. Jadi pasangkan produk lu di Shopee, Tokopedia, Instagram gitu. Nah terus lo harus bisa ngasih harga itu yang harganya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi banget gitu. Nanti kalau ketinggian jatuh men. Maksud gua jangan terlalu tinggi lah, sedikit aja. Yang penting harga lu itu jangan terlalu mahal, jangan terlalu rendah, jangan terlalu
murah banget. Intinya 2000, 1000, 3000 perak itu lu bisa maklumin, lu bisa kasih harga segitu ke customer yang baru, karena lu toko baru, lu harus bisa nyari customer, lu harus bisa ngelayanin customer dengan baik, dengan senyuman, dengan balasan chat yang dengan sopan, harus melayani dengan yang baik kayak gitu. Jadi jangan kita masain produk itu, ada customer nanya ke kita balasnya dengan yang nggak enakin, jangan kayak gitu. Kita harus kasih mereka jamuan yang indah, yang baik dari si penjual. Nah, menurut gua, pesan gua, jangan masarin produk yang lebih tinggi gitu. Jangan masarin produk yang harganya lebih jauh lebih mahal, jangan gitu. Itu bukan namanya dagang, men. Itu namanya jatuhin harga lebih gila. Jangan mentang-mentang harga Vespa mahal, lu main spare part mahal juga harganya. Lu kira itu barang punya nenek moyang lu? Jangan gitu, bro. Kita harus memainkan barang yang kualitasnya lebih murah, lebih lebih berkualitas dan ada nama gitu. Menurut gue 1000, 2000, 3 perak mah itu urusan belakangan, men. Jadi jangan mandang lu usaha, lu baru buka toko lu udah pengen meraih untung 2 kali lipat, 3 kali lipat, jangan dah. Yang penting lu harus konsisten dengan harga yang lu punya, dengan modal yang lu punya, dengan sorry, ada yang telepon. Dengan harga yang murah, dengan harga yang mahal, itu jangan lu mainkan. Intinya lu harus bisa ngasih harga ke customer berapa, dan harus ngasih penjelasan barang lu seperti apa ke customer. Nah itu menurut gua harus konsisten. Jangan asal jual beli, jangan asal jual, jangan asal masarin. Lu harus tahu harga, lu harus tahu penjualan, lu harus tahu yang namanya barang dan kualitas gitu menurut gua. Apa aja sih yang gua punya barang itu? Nah itu dari mulai oli, kingpan, as ayun, ada platina, repair kit, gearbox, terus ada busi, ada bearing, baut topi untuk karbu, terus ada ring kopling, ada juga baut head tanam yang untuk yang blok, terus ada packing, ada ban dalam, ada bumper belakang, terus ada shock, ada handle, ada tutup cover blok, ada tutup cover untuk karburator. Nah ada kampas kopling, kampas rem, ada juga tali gigi, tali kopling, tali gas, ada seal, tali serongsong, dan ada banyak pokoknya itu produk gue. Kurang lebih 57 item gitu. Ada pipo, ada dan motor, ada FA Itali, ada busi yang merek Champion, ada NRB gitu. Nah itu beberapa part yang gue punya. Sekiranya yang nggak ada di toko gue ya karena belum ada yang gue pengen beli, karena kebutuhan yang sering gue jual dulu, yang sering banyak orang cari gitu aja. Modalnya berapa, bang? Modalnya sekitar 10 jutaan. Itu udah dapat berapa item tuh, gitu aja. Kalau mau lebih besar modalnya, kita harus hitung budgetnya berapa, dan harus hitung berapa nominalnya, gitu aja. Oke? Menurut gua, lu pengen modal besar tapi lu harus punya budget yang besar. Lu pengen punya barang banyak, lu harus punya modal yang besar. Lu punya duit 50 juta, 100 juta, baru dah lu bisa masarin produk lu, ya kan? Lebih banyak, bahkan lebih dari 200 item gitu. Dan lu sanggup iklanin di Tokopedia, Shopee, dan Instagram. Gitu aja sih yang bisa gue kasih tahu. Ini sharing, men. Ini sharing, kawan.
ini sharing kawan. Ini sharing kawan, ini bukan ria, bukan sombong, bukan apa. Karena gue baru, karena gue juga pengen berkarya, pengen ngasih motivasi, pengen ngasih semangat buat teman-teman semua. Oke, itu aja sih. Nanti bakalan gue kasih tahu lagi harga barangnya ini per satu item gue jual berapa aja. Pokoknya gue nggak bisa lama-lama karena durasinya sudah cukup menurut gue. Itu aja yang bisa gue sampein. Di next video berikutnya bakalan gue jelasin berapa aja produk berapa aja harga yang gue jual di pasaran Tokopedia dan Shopee berikut di Instagram. Oke, jangan lupa di follow Instagram gue bangbul21, dan juga tolong follow Instagram Kembang Vespa, Kembang_Vespa. Nanti follow juga Tokopedia gue nih, Kembang Vespa Store nih, ada di sini nanti, dan juga Kembang Vespa Store-nya di Shopee ada nanti di sini. Cukup sekian. Nanti yang mau pengen tulis di kolom komentar, yang mau ingin bertanya silakan di kolom komentar, gue kasih tahu. Cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton channel ini. Semoga motivasi kalian bisa membuat motivasi ke kalian semua. Tetap semangat berkarya dan berjuang untuk menjadi orang yang sukses. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe juga channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.